Kita semestinya bangga fams tinggal di tanah air tercinta ini. Dikenal dengan negara maritim terbesar di dunia, Laut Indonesia memiliki harta karun yang luar biasa. Ah, masa sih? Sebut aja ikan lemuru fams. Kalian tahu kan ikan lemuru itu? Yes, sejenis ikan kaleng alias ikan sarden itu loh. Fams, ikan bernama latin Sardinella lemuru ini gampang banget dijumpai di perairan Bali Selatan atau wilayah Tabanan. Pantesan aja, sentra penangkapan ikan lemuru berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Pokoknya sih, lokasinya gak terlalu jauh dari Bali, fams. Tepatnya di Pelabuhan Muncar, fams. By the way, Pelabuhan Muncar dikenal sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia. Luasnya mencapai 17 hektar. Fasilitasnya juga lengkap banget loh, fams. Mulai dari breakwater alias penahan gelombang, 2 dermaga, 2 kolam labu, tempat pelelangan ikan, rumah singgah nelayan, hingga fasilitas docking dan pergudangan. Anyway, pelabuhan ini bisa menampung sampai 3.000 jenis kapal yang bersandar loh. Bobot kapalnya juga bervariasi, mulai dari 5 gross ton hingga 35 gross ton. Makanya itu, pelabuhan yang dulu bernama Pelabuhan Teluk Pangpang ini juga banyak didatangi pedagang dari Bugis, Mandar, Melayu, Jawa, sampai Cina. Bahkan, kapal-kapal nelayan juga singgah di sini untuk memasarkan ikan hasil tangkapan mereka. Nah, ikan lemuru inilah yang menjadi ciri khas di Pelabuhan Muncar, fams. Hebatnya lagi, ikan lemuru ini sudah diekspor ke negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Cina dalam bentuk sarden, fams. Keren, Indonesia mendunia. Setiap hari nelayan setempat bisa mendapatkan 4 ton ikan lemuru, fams. Widih, banyak juga ya. Sayangnya, hasil tangkapan lemuru belakangan menurun drastis, fams. Penyebabnya perubahan cuaca dan penangkapan ikan yang berlebihan. Duh, sayang amat ya. Tangkapan lemuru diperkirakan mengalami kejayaan ya pada tahun 2007 silam, fams. Bayangin aja, hasil tangkapan saat itu bisa mencapai 200.000 ton per tahun. Kini jumlahnya menurun menjadi 70.000 ton aja setiap tahunnya. Selain lemuru, ikan ayang dan ikan tongkol juga banyak diperoleh di sini. Jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu ton per tahun. Bagi penjual ikan segar, ikan lemuru tergolong ikan yang kurang disukai, fams. Soalnya ikan ini lebih gampang busuk. Makanya, di sini penjualan lemuru segar hanya terbatas. Umumnya, lemuru dijual dalam bentuk olahan seperti ikan pindang, ikan asin, tepung ikan, hingga sarden kalengan itu. Mantul! Nah, ini nih ikan lemuru segar yang menjadi bahan baku pembuat ikan sarden kaleng. Setiap hari ada 10 ton ikan lemuru segar yang diolah di pabrik ini, fams. Sebelumnya, ikan lemuru ini dibersihkan dan dibuang dari kepala, isian perut, dan buntutnya. Jadi, yang dipakai cuma daging ikannya aja, fams. Lanjut, ikan dicuci dengan air mengalir. Oh iya, sisik ikan juga ikut dibersihkan sekaligus. Setelah bersih, ikan lemuru dimasukkan ke dalam kaleng. Dalam satu kaleng bisa berisi 5-6 daging ikan lemuru. Pokoknya tergantung berat dan ukurannya aja. Lalu ikan lemuru masuk ke proses masak dengan cara di steam atau diberi uap panas. Pokoknya jadi kayak dikukus gitu deh. Nah, daging ikan jadi matang dan terbebas dari mikroorganisme, fams. Kalau udah matang, ikan ditiriskan dari sisa air rebusan agar nggak merusak tekstur dan bau amis. Okidoki, tinggal diberi isian bumbu saus tomat aja deh. Saus tomat ini terbilang spesial loh karena diracik sendiri dengan bahan berkualitas dan tanpa MSG. Fams, isian saus ini gak boleh ngasal ya. Pastikan gak ada udara yang terperangkap di dalam kaleng agar ikan sarden lebih tahan lama. Kira-kira bisa tahan sampai 3 tahun loh. Belum selesai, fams. Masih ada nih proses sterilisasi untuk memastikan semua bakteri mati. Caranya bisa dimasak di dalam tungku yang diberi tekanan uap panas. Sekilas jadi kayak di presto gitu deh. Proses ini juga bisa membuat ikan sarden menjadi lebih empuk, sampai ke tulangnya, fams. Setelah 1 jam, ikan kaleng ini masuk ke proses pendinginan. Kemudian, siap dikemas deh. Sebelum dipasarkan, ikan sarden kaleng harus masuk ke tahap uji kualitas. Yang jelas, pastikan nggak ada kaleng yang ngalamin kebocoran ya. Ada juga tes keasaman daging ikan. Terakhir, tes kadar gula, biar rasa ikan sarden kaleng tetap sama. Duh, jadi pengen sarapan pakai ikan sarden nih.
Kalau mau yang beda, ada nih olahan lemuru yang unik. Ikan lemuru yang ini dibuat dari charcoal burger with sweet potato, alias burger hitam dengan ubi ungu. Wah, dadidaw, keren banget namanya. Bikinnya gampang, pakai banget fams. Yang harus diperhatikan kalau mau membuat olahan ikan lemuru adalah karakteristik daging ikan yang satu ini. For your info nih, ikan lemuru termasuk jenis ikan daging merah. Seratnya juga lebih sedikit dari daging ikan putih loh. Nah, alasan inilah yang membuat daging ikan merah sulit dimasak dengan cara diasapkan karena gampang hancur. Paling efektif sih, daging ikan lemuru diolah dengan cara difile, dicelupkan ke dalam telur, dilapisi tepung panir, dan digoreng sebentar aja. Sambil nunggu ikan matang, siapkan juga nih roti burger hitam. Oh iya, burger ini awalnya berasal dari Jepang. Warna hitam pada burger disebabkan adanya active charcoal atau arang aktif yang aman untuk dikonsumsi fams. Lanjut, tuang mayones, tomat, dan selada. Disusul daging lemuru yang udah matang tadi. Jangan lupa kasih keju cheddar ya. Untuk ubi ungu, tinggal potong memanjang dan goreng sampai matang. Gak perlu dikasih bumbu segala. Ubi ungu ini gak kalah enak dari french fries kok. Jadi deh, burger hitam ikan lemuru ubi ungu. Bukan cuma enak di mulut fams, burger ini juga enak di mata. Kombinasi warnanya eye-catching banget. Rasa crunchy dari ikan lemuru ditambah manisnya ubi ungu plus cocolan sambalnya, perfecto. Waduh, pagi-pagi jadi ngiler burger nih. Fams, kalau makan ikan itu menyehatkan. Setuju kan? Yoi dong. Cuma kalau misalnya makannya di restoran sih ya biasalah. Tapi kalau di tempat makan ini luar biasa. Ngeri-ngeri sedap nih ya. Tapi bisa melihat pemandangan yang oke punya. Penasaran kan? Tidak disarankan untuk yang takut ketinggian karena tempatnya tinggi. Wow, cakep banget nih. Ini dia tempatnya. Oh my wow, ada restoran gantung di Jakarta yang tingginya mencapai 50 meter atau setara dengan lantai 10 gedung. Wah, luar biasa fams. Dari atas sini kita bisa makan sambil menikmati pemandangan jalanan ibu kota dan indahnya city light 360 derajat. Wah, keren banget deh. Wah, bisa jadi rekomendasi untuk makan malam nih. Soalnya resto ini berlangsung sore menjelang malam hari fams. Platform itu dinaikkan dengan alat bantu telescopic boom crane asal Eropa yang beratnya mencapai 220 ton. Gimana sih caranya tiang pada kren bisa semakin tinggi dan mengangkat platform? Ternyata karena ada pelindung khusus dengan silinder hidrolik atau komponen penggerak di bawah tiang. Ketika tombol ditekan, air dan oli mengisi tabung tiang. Kemudian mendorong tiang, memanjang, dan semakin tinggi. Lalu pengait kren dikaitkan dengan komponen pada ujung tali platform dan terkunci kencang. Aman gak sih makan di atas ketinggian kayak gini? Soal standar keselamatan, tenang aja. Konsep restoran kayak gini sudah mengantongi sertifikat keselamatan sangat tinggi dan diakui 60 negara. Beberapa di antaranya Malaysia, Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Sebelum naik, petugas terlebih dahulu memasangkan sabuk pengaman, harness, serta instruksi keselamatan sebelum flight. Pengujian standar keselamatannya udah disetujui organisasi internasional dari Jerman yang berfokus pada perlindungan manusia dan lingkungan dari bahaya. Oke, it's time to flight! Woohoo! Pas naik cuma butuh waktu 1-2 menit aja. Udah gitu kita akan stay di atas selama 1 jam. Oh ya, Indonesia jadi negara ketiga di dunia dan kedua di Asia yang menghadirkan restoran melayang berkapasitas 32 tamu ini. Woohoo! Indonesia mendunia! Platform ini terbagi jadi 8 meja, setiap mejanya berisi 4 orang aja.
Sehari sebelumnya, petugas sudah mengatur posisi duduk sesuai jumlah tamu. Sistemnya, bagian kanan kiri, depan belakang, jumlahnya harus seimbang. Gak boleh berat sebelah, fams. Makanya, tamu harus reservasi sebelumnya. Jangan sampai dadakan ya. Sampainya di atas, chef langsung menyajikan menu makanan yang udah disiapin 2-3 jam sebelumnya. Di tengah-tengah platform ini, chef hanya menyiapkan plating menu saja, fams. Jadi, memang sudah dimasak sebelumnya di dapur utama alias main kitchen. Impressive. Penasaran kita disajikan menu masakan apa aja? Rata-rata menu makanannya Asian Middle East. Jadi cocok nih sama lidah orang Indonesia, fams. Seperti cilantro and lime chicken, berisi daging ayam berbumbu ketumbar, dan jeruk nipis. Ada juga perpaduan potongan ayam bumbu Bali dan roti panggang dengan kale di bagian bawahnya. Total, kita bakal dapat 3 menu makanan plus 1 dessert, fams. Ada sekitar 8 petugas yang berada di tengah platform untuk menyiapkan hidangan. 2 diantaranya adalah bagian keamanan. Chef-chef ini bisa leluasa ke sana kemari karena mereka pakai tali pengaman khusus yang dikaitkan dengan platform. Jadi, geraknya lebih bebas, fams. Oh iya, yang membuat platform ini bisa berputar adalah petugas keamanan di bagian bawah ya. Jadi bukan secara otomatis, fams. Petugas di bawah mengendalikan safety line yang terkait dengan platform untuk memastikan meja tidak berputar terlalu kencang. Ingin merasakan sensasi makan di restoran Meleng ini? Setiap harinya berlangsung 2 sesi aja, kecuali akhir pekan dibuka untuk 3 sesi. Nah, ada 3 paket harga, mulai dari 1,6 juta, 2,2 juta, sampai 3,7 juta rupiah. Wow, fantastis ya! Ada lagi nih, fams, tempat makan yang berada di ketinggian. Kalian pasti udah pada tahu nih, dengan kereta yang satu ini. Yes, kereta gantung, fams. BTW, kereta gantung kedua yang ada di Indonesia ini sudah ada dari 2003. Kalau dihitung-hitung sih, usianya udah hampir 20 tahun ya. Kereta gantungnya udah biasa, tapi ada sensasi anti-mainstream yang bisa kita rasain di atas ini nih. Iya, kita bisa ngerasain makan-makan dari ketinggian sambil merasakan pemandangan laut. Istilah kerennya, dining in the sky, yang cuma diadakan setiap Sabtu dan Minggu. Keren banget! Paket menu masakannya udah disiapin oleh pihak restoran, fams. Rata-rata menunya adalah western, steak, pasta, dan dessert. Ini adalah the only one sky dining in Indonesia. Nah, dari total 37 kabin, maksimal hanya 30 kabin nih yang digunakan untuk sky dining dalam sehari. Kalau weekdays, hanya 18 kabin yang digunakan. Kita akan diajak naik kereta gantung ini selama 90 menit atau 3 putaran. Dalam satu kabin, maksimal hanya diisi 4 orang aja, khusus dining. Walaupun sebetulnya bisa memuat 6 orang dewasa. Beda lagi kalau bukan sky dining, kita hanya berkeliling sekitar 20 menit aja. Kereta gantung ini memiliki 3 stasiun, A, B, dan C. Start dan finishnya di stasiun C. Total jarak keseluruhan 2,4 km. Dari 3 stasiun, hanya ada 2 stasiun yang digunakan untuk naik dan turun pengunjung. Stasiun A dan C. Nah, untuk seling kereta gantung ini masih mirip dengan seling pada Flying Fox, tapi bedanya diameternya lebih besar, fams. Kekuatan seling ini dapat menahan beban 135 ton. Sementara kalau semua kabin terpakai, 37 kabin, total bebannya hanya 42 ton. Ini sudah termasuk hitungan berat pengunjung ya. Jadi, sudah bisa dipastikan aman, kuat, karena tidak melebihi maksimal beban. Oh iya, kalian ada yang tahu cara kerja kereta gantung ini? Kira-kira selingnya yang bergerak atau kabinnya ya? Yang betul itu, kabinnya yang berputar, fams. Kekuatannya bergantung pada daya cengkeram grip kabin pada seling. Cara pengoperasiannya dijalankan oleh sistem komputer. Jadi kalau ada kendala pada cengkraman grip kabin ke seling, mudah terdeteksi oleh sensor, fams. Sudah berusia hampir 20 tahun, tentu ada pemeliharaan rutin setiap bulan. Dan pemeliharaan berkala 15 tahun, 10 tahun, dan 6 tahun.
Bahkan teknisinya dari Jepang untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung yang ingin menikmati wisata kereta gantung ini. Kereta gantung ini setiap harinya mulai beroperasi jam 11 siang sampai jam 6 sore. Kalau weekend mulai dari jam 10. Uniknya selalu berputar selama 7 sampai 8 jam sehari. Jadi nggak pernah berhenti fams. Mengisi waktu akhir pekan dengan merasakan sensasi makan dari ketinggian, why not? Biaya paketnya dari Rp250.000 sampai Rp500.000. Sistemnya first pay, first get ya, dan minimal pemesanan 1 hari sebelumnya. Apa Joy bilang? Ngeri-ngeri sedap ya? Tapi tenang ya, buat yang takut tinggi, Joy punya alternatif nih ya. Masih di dataran kok ya. Maksudnya masih di daratan gitu maksudnya. Tapi restorannya unik. Wah, penasaran nih. Seperti apa? Ini dia tempatnya. Hayo, siapa yang mau ikut jalan-jalan naik bis? Dijamin bisa bikin kalian senang kok. Mulai sejak tahun 2020, konsep wisata ini berada di kota Purwokerto, Jawa Tengah. Wits, ini bukan bis biasa fams, tapi perpaduan bis pariwisata dengan restoran. Istilahnya mirip dengan restoran berjalan. Lihat tuh, susunan kursi dan perlengkapan di dalam bis. Benar-benar terasa lagi di rumah makan deh. Menu makanan di sini sangat menggoda selera fams. Mulai dari aneka nasi bakar, mie ayam, gado-gado, dan aneka olahan ayam. Perut kenyang, hati jadi senang. Luar biasa. Waktunya berangkat nih. Rute perjalanan bis ini dapat disesuaikan dengan permintaan penumpang fams. Kalau penumpangnya berasal dari luar kota, rute perjalanannya bisa melalui tempat wisata terkenal di kota ini. Sedangkan penumpang dari Purwokerto bisa diarahkan berkeliling melalui jalur yang menyenangkan. Yang pasti sih durasi perjalanannya cuma 1 jam aja fams. Kalau perut udah kenyang, waktunya membuang energi yang udah terkumpul. Di sini kalian juga bisa loh menyalurkan hobi bernyanyi alias karaokean di dalam bis. Urusan suara merdu itu belakangan fams. Yang terpenting sih bisa seru-seruan bareng teman, bisa nyenengin hati. Yoi nggak? Selama perjalanan kita juga dikasih kesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat wisata di daerah Karangmangu. Di sini kita bisa melihat asrinya alam wilayah Baturaden fams. Kalau udah begini wajib banget nih untuk foto-foto. Nah, di sini juga ada arena bermain loh. Salah satunya roller coaster. Buat yang suka memacu adrenalin. Wah, ini wajib coba nih. Ketika adrenalin meningkat, efeknya seseorang menjadi lebih bersemangat, spontan, dan tidak mengenal rasa takut loh fams. Hal ini membuat tubuh terasa lebih segar dan bersemangat. Asik, pagi ini kita mau terbang sama pramugari nih. Tapi kok pesawatnya nggak terbang-terbang nih? Ternyata ini cuma pesawat bohongan fams. Aslinya sih kita sedang berada di resto yang mengusung konsep kabin pesawat. Tuh lihat, interiornya dibuat persis dengan pesawat beneran ya. Mulai dari bentuk jendela, langit-langit, lantai, bahkan bagasi kabinnya fams. Kalau lagi mengudara, apa sih yang biasa kalian tunggu? Yap, waktu kakak-kakak pramugari bagi-bagi makanan. Yeay. Apalagi kalau penerbangan jarak jauh, bawaannya lapar, ya kan? Wih, pesan apa aja nih kita? Oh iya fams, resto yang berada di kawasan Cipondoh, Tangerang ini menawarkan aneka menu mie-mian. Jadi surga banget nih buat kamu para pecinta mie. Kalau yang paling favorit sih, mie goreng yang lengkap dengan topping irisan daging sapi, udang, ayam, dan taburan toge. Wih, ini sih rasanya pasti cocok banget nih di lidah. Tapi kenapa ya kalau lagi terbang beneran rasa makanan di pesawat tuh suka hambar atau kurang bumbu gitu? Nah, ternyata ini terjadi akibat suara bising mesin pesawat serta tekanan udara di dalam pesawat fams yang mempengaruhi telinga. Ujung-ujungnya kemampuan lidah dalam mengecap rasa ini juga berkurang. Jadi mendingan pakai pelindung telinga aja untuk mengurangi bising dan tekanan udara fams, biar makan makin nikmat. Fams, makin kesini industri kuliner ini makin kreatif, ya. Makanan unik, tempatnya unik, wah itu bisa ngebikin kalian pusing mau pilih yang mana. Tapi bebas, mau pilih yang mana terserah, ya. So, sudah 30 menit nih, waktunya Joy Rishi pamit. Dan jangan lupa nonton terus Seragam Indonesia, karena apa?
Karena Indonesia mendunia. Bye.